Kerja besar. Masyarakat yang melawan tanah cuci buka. Mati kayak gini Pak, orang kami mau membunuh masyarakat ini Pak. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini apa namanya, puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan sudah bahlil ini belum menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ. Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ? Terangkan. Ada intelijen asing berupaya memprovokasi di sini. Ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia sudah tahu ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti. Hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di sini. Maka diadu domba lah. Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah, sambungnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada Kapolri untuk turun tangan pada masalah ini. Masa urusan begitu harus sampai Presiden, tambahnya. Jokowi juga menambahkan bahwa proyek strategis nasional, PSN, ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga ia menyebutkan tidak boleh dilakukan sebuah pendekatan yang disertai dengan paksaan. Bahkan masyarakat yang akan direlokasi diberikan sebuah ganti untung bukan ganti rugi dengan harga yang terbaik. Namun, dalam permasalahan ini seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi. Melalui sebuah tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, dirinya menilai pemerintah tidak memahami masyarakat adat seperti warga Rempang, Batam yang tidak dapat tergantikan hanya dengan materi. Pemerintah tidak mengerti bahwa hak masyarakat adat itu untuk mengalami semacam ketenangan batin. Tidak ada ketenangan batin kalau komunitas itu berantakan dengan mengirim mereka ke rumah-rumah susun itu, artinya komunikasinya hilang, ungkap Rocky Gerung dalam sebuah video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official. Karena bau tanah dan bau rumput, bau sawah, bau air sungai bagi masyarakat Melayu itu jauh lebih bening dan lebih wangi daripada seluruh janji pemerintah, lanjutnya. Selain itu, Rocky juga mengatakan masyarakat khususnya warga Rempang bukan sebuah komunitas yang mudah untuk dipindahkan. Terlebih bagi warga yang telah lama tinggal di daerah tersebut. Pemerintah nggak ngerti komunitas itu satu satuan ekologis, apalagi bagi masyarakat itu dia merasa, kok kita dipindahkan dari lokasi yang betul-betul milik kita. Jadi, bagi mereka batin mereka itu terikat dengan panas yang tempat pusar dan nenek moyang mereka ditanam, ujarnya. Dosen ini juga menjelaskan warga yang akan digusur tidak mudah untuk meyakinkannya, sebab mereka telah mengetahui jalan pikir pemerintah. Kini, peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, ketum PKB yang akrab disapa Cak Imin. Pasalnya, bukan saja karena Cak Imin mendampingi Anies Baswedan, tapi lebih karena Cak Imin telah memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Baswedan. Setelah Cak Imin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan Black Campaign terhadap Anies Baswedan, khususnya di kalangan Nahdien Jawa Timur dan Jawa Tengah, akhirnya kandas. Operasi stigmatisasi Anies sebagai tokoh kontra NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres Anies. Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, Anies dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrim kanan, kini berangsur mulai meredup. Pada akhirnya ini memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya. Secara substantif salah objek. Meski Anies Baswedan telah 5 tahun memimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah.
Tapi tidak cukup mempan untuk menghadapi gelombang operasi Black Campaign yang dijalankan secara sistemik dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru setelah Cak Imin bergabung, mata dan kesadaran publik mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka. Cak Imin telah mengubah peta Pilpres 2024. Merapatnya Cak Imin ke Anies berhasil mengubah semua skenario Pilpres, khususnya terhadap Anies. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah habisi Cak Imin dan PKB. Seorang kawan kasih info bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Cak Imin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dan terima dana. Setelah sukses menggagalkan Khofifah untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi tampaknya tidak terhadap Cak Imin. Secara politik, Cak Imin boleh dibilang satu kelas di atas Khofifah. Lebih matang karena lama telah menahkodai sebuah partai milik warga Nahdliyin, yaitu PKB. Operasi untuk hancurkan Cak Imin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistemik. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dan pengungkitan kembali isu lama terkait kudeta di PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Cak Imin. Ini menjadi kesempatan bagi Cak Imin untuk membuka kotak Pandora soal kudeta. Dari keterangan Cak Imin, tidak ada kudeta di PKB. Informasi Cak Imin sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik. Detail, jelas dan diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi. Pasca deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, tanggal 2 September tahun 2023, 70-80% peluru mulai fokus ditembakkan ke Cak Imin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain Cak Imin dan downgrade PKB. Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam masih belum berakhir. Warga sempat melakukan aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan melawan aparat. Konflik ini terjadi lantaran warga menolak adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, sehingga warga terpaksa direlokasi namun warga belum menerima kepastian dari pemerintah. Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi, menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang tersebut. Presiden Jokowi menyebut bahwa masalah ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Selain itu, telah dilakukannya kesepakatan dengan warga yang akan direlokasi mendapatkan lahan dan bangunan. Yaitu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon, Banten, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023.